Halo? Halo, Cak. Nanti kita jadi ketemu kan? Cak, Iya Nis. Jadi ya di Taman Puri Cendana jam 4. oke, sampai ketemu nanti. Cantik. Halo, Denis kan? Gue Mica. Oh, lu Mica. Iya. Oh, silakan duduk. Sorry. Gue bisa sendiri kok. Nis, gue cabut duluan ya. Gue ada janji sama temen-temen gue. Oh, oke, Cak. Makasih ya buat hari ini. Iya, duluan ya Nis. Hati-hati ya. Halo guys, Mica, ada cerita apa nih hari ini? Sumpah. Gue hari ini lagi seneng banget. Asik, ada yang lagi seneng nih hari ini. Jadi, gue habis ketemu sama doi online gue. Hah? Terus gimana, Ca? Oh my god. Dia asli cakep banget gue. Yang bener lu, Ca. Lanjutin dong ceritanya. Ya, gue ketemu gitu dia tadi di taman. Ngobrol biasa aja sih. Tapi kayaknya ada yang aneh deh sama dia. Aneh? Maksud lu gimana? Terlalu banyak kontak fisik gitu. Terus tahu gak sih? Suaranya tuh bikin gue takut banget. Setan dong. Tapi lu nyaman gak ngobrol sama dia? Belum tahu juga sih. Gimana ya? Kayak Halo, iya Nis, kenapa? bisa ketemuan bentar nggak di warung dekat kuburan sekarang? Nis? Danis? Nis, gue cabut duluan ya. Film gue gak enak nih, takut Danis kenapa-napa. Ca, tunggu, Ca. Danis? Nis? Rin, bentar deh. Ini kita mau kemana sih? Gue nggak ada ide sama sekali nih. Duh, kemana ya? Gue juga bingung, Ti. Bentar. Lu denger nggak sih tadi si Danis mau ketemu sama Mica di mana? Warung dekat kuburan nggak sih? Kayaknya pernah denger deh. Bentar, coba kita cek map. Ini bukan sih? Ketemu. Ayo, jalan. Tempat apa sih ini? Duh, gue gak tau sih. Itu kayaknya salah tempat deh. Ti, kok tangan gue amis ya? Rin, ini punya Mica bukan sih? Ti, ini darah Ti. Duh, Mica kemana ya? Gue jadi khawatir sama dia. Rin, tenang, tarik nafas.
Buang, gue coba telepon 110 dulu ya. Selamat malam, apakah betul Anda yang bernama Okti yang menelpon 110 dengan laporan dari rekaman dugaan pembunuhan? Iya, benar Pak. Tolong bisa diceritakan kronologisnya. Jadi, Setelah saya sampai di sini, saya melihat darah ini dan di sebelahnya ada gelang milik teman saya, Micha, tergeletak. Tetapi Michanya tidak ada di sini. Baik, boleh salah satu dari kalian ikut saya ke kantor polisi untuk membuat laporan lebih lanjut. Halo Safira, ada penemuan darah di warung. Lo bisa kesini, tolong bantu gue ya. Nanti gue share lokasinya. Oke, thank you. Saya Tika, dan saya akan membantu kasus ini hingga selesai. Jika boleh tahu siapa nama kamu? Ririn, Bu. Baik, Ririn. Apa kamu keberatan jika saya bertanya lebih lanjut? Iya, Bu. Sebelumnya, apa yang membuat kamu berpikir bahwa ini adalah kasus pembunuhan? Seperti yang tadi Wati ceritakan, ada kejanggalan saat teman saya Micha mengangkat telepon dari Danias. Apa yang janggal? Kami mendengar pecahan kaca saat Micha dan Danias berteleponan. Tidak lama setelah itu, telepon terputus. Baik. Halo, saya Zafira selaku detektif. Jadi gimana ceritanya? Jadi, Jangan bergerak. Tadi kamu tidak melihat ini? Enggak, Bu. Dari tadi saya ngelamun. Pisau sebesar ini kamu gak lihat? Enggak, Bu. Sumpah. Dari tadi saya mikirin Micha. Dia patut dicurigai. Sebelum kita mulai wawancaranya, tolong ikuti ucapan saya terlebih dahulu. Saya berjanji Saya berjanji akan berbicara sejujur-jujurnya akan berbicara sejujur-jujurnya dan tidak akan menutupi kesaksian saya dan tidak akan menutupi kesaksian saya terhadap kasus ini. terhadap kasus ini. Baik, kita mulai ya. Bisa diceritakan ulang secara singkat tentang kejadian teman kamu Micha sambil dikritik oleh teman saya Debbie. Jadi, Bu, awalnya Micha bercerita bahwa ia telah bertemu dengan teman online yang baru ia kenal bernama Danis. Tadi sore, setelah mereka bertemu, tidak lama Micha mendapat telepon dari Danis untuk bertemu di warung tersebut. Saya mendengar pecahan kaca, lalu tidak lama kemudian telepon terputus. Setelah itu Micha terburu-buru untuk pergi. Bisa dijelaskan kenapa tadi kalian berada di TKP? iya setelah Micha buru-buru pergi, setelah itu Micha udah gak ada kabar lagi. Iya, Bu, sebelumnya Micha juga udah pernah cerita kalau ada yang aneh dari Danis. Aneh kenapa? Danis sering melakukan kontak fisik kepada Micha, padahal mereka baru sekali ketemu, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang Danis? Mereka kenal di Instagram, Bu. Setelah saya mendengar suaranya entah mengapa membuat saya merasa tidak tenang. Ririn, seperti yang tadi kamu lihat, di TKP saya menemukan ini. Apa benar kamu tidak merasa menendang pisau ini? Tidak, Bu. Oke, selesai wawancara hari ini. Terima kasih atas kesaksian kalian. Untuk kelanjutannya akan kami kabari via telepon. Silakan masuk. Ini Fatur, pemilik warung. Oke, Fatur boleh duduk. Alfat silahkan jaga di pintu. Sebelum kita mulai wawancaranya, tolong ikuti ucapan saya terlebih dahulu. Saya berjanji akan berbicara sejujur-jujurnya dan tidak akan menutupi kesaksian saya terhadap kasus ini. Baik Fatur, kita mulai wawancaranya. Apa yang kamu ketahui tentang kejadian yang terjadi di sekitar warung kamu? Sebelumnya saya tidak tahu, tapi saya diberitahu oleh polisi ini. Kamu kenal Micha?
Enggak. Bagaimana dengan Danis? Kalau Dani saya kenal. Ia dulu teman SMA saya. Kapan terakhir kali kamu kontak dengan Danis? 2 hari yang lalu Dani chat saya. Katanya ia menyuruh saya untuk menutup warungnya. Kenapa Danis meminta kamu untuk menutup warung? Warung itu memang punya saya dan Danis. Tetapi biasanya Danis yang jaga warung itu. Makanya kemarin cuma sekali ia menyuruh saya untuk menutup warungnya. Jadi warung itu milik kamu juga? Benar. Apa kamu tahu alasan Danis meminta kamu untuk menutup warung? Enggak, Bu. Kamu tahu pada malam itu Danis berada di rumah kosong depan warung kamu? Yuk, udah tutup aja lo. Udah, lu keluyuran malam-malam gini. Ya biasa, habis nongkrong gua. Anak muda. Ya biasa lah. Iya, iya. Ya Lan ya. Iya, iya. Bisa siapa itu? Bocah masih kecil juga keluar-keluaran terus. Ririn aneh, pisau segede itu nggak sadar dia tendang. Berarti kayak menyembunyiin barang bukti. Kalau kata gua sih, Fatur dari awal kita jemput, gelagatnya ketawa-ketawa sambil pegang handphone. Padahal dia tahu di warung itu ada kasus pembunuhan. Udah gitu, temannya juga hilang ya, Manis? Kalau kata aku sih mereka berdua tuh bukan tersangka. Kalau misalkan aku jadi Ririn, aku juga bakalan panik sih, Ja. Dan mungkin juga bakalan banyak lamunnya karena mikirin Mica. Bener sih. Fatur emang rada aneh sih, cuma emang kelihatannya Danis dan Fatur tuh sekedar rekan kerja aja. Fatur juga tipe orang yang abai dan emang gak bisa serius. Gini deh, besok gua, Alfa, sama Jatira ke TKP buat periksa lebih lanjut. Siapa tahu kan nemu barang bukti baru yang lebih penting. Kemarin kalian udah ambil sampel darahnya? Udah, kemarin udah kita kasih ke forensik juga. Terus kalian bersihin? Enggak. Wah, kok darahnya udah gak ada? Lah iya. Semalam di sini siapa yang jaga? Kemarin sih gua udah nyuruh Putra sama Ridwan buat menjaga. Lah ya, di mana mereka sekarang? Aduh, gimana sih? Masa anak baru udah disuruh jaga, masih bisa tanpa senior? Ya Alfa, lo gimana sih? Nah, kok gua orang nyuruh mereka aja lu berdua. Angkat temen lu itu bersih banget. HP gue nggak bunyi. Lah HP gue juga nggak bunyi, itu sampai siapa? Guys, lihat! Clara, ini lihat ada goresan di tangannya. Maaf mengganggu waktunya. Tadi saya menemukan ini di TKP. Nanti tolong dicek ya sidik jarinya. Oke.
Danis. Ini hasil tes DNA-nya. Ada goresan di tangan kiri korban. Terima kasih. Apa Danis yang membunuh Micha? Menurut hasil identifikasi forensik, Danis bisa dijadikan tersangka. Tim saya sedang mencoba untuk melacak keberadaan Danis, namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Lapor, keberadaan Danis sudah berhasil terlacak. Jemput dia ke sini. Baik. Kita to the point aja ya Danis. Apa kamu kenal dengan saudari Micha? Kenal Bu. Penipu itu dia. Danis, jawab yang serius. Apa benar 3 hari yang lalu kamu bertemu dengan Micha? Iyalah jelas, saya kan pacarnya. Tapi kemarin dia bilang ke saya, katanya dia mau mati. Mau mati? Iya, dia bilang kalau dia depresi berat terus mau bunuh diri. Ya udah, pas dia bunuh diri, saya bantu bungkus mayatnya deh. Danis, kamu tidak perlu berbohong. Kami menemukan goresan nama kamu di tangan kirinya. Apa benar kamu yang membuat goresan itu? Iya Bu, tapi dia yang minta. Katanya dia cinta mati sama saya. Aku mau coba ngomong berdua dulu deh sama Danis. Serius Nan, kamu gak apa-apa? Ada yang gak beres. Kalau ramai kayak gini, kemungkinan dia gak mau jujur. Ya udah, kita tunggu di depan ya. Danis, kamu bukan orang yang pandai berbohong. Itu hal yang bagus. Saya bisa melihat dengan sangat jelas kalimat kamu, yang mana yang jujur dan yang mana yang bohong. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu yang membunuh Micha? Diam kamu tidak akan membuat saya menyerah ya Danis. Semakin lama kamu menjawab pertanyaan saya, semakin lama pula kasus ini akan selesai. Saya yang membunuh Micha. Kenapa? Soalnya saya merasa ketipu. Foto dengan yang aslinya itu beda. Itu saja? Dan dia juga sok jual mahal. Saya pegang-pegang dia malah menjauh. Kamu tahu kan itu termasuk pelecehan seksual? Apa sekarang kamu puas setelah menghilangkan nyawa orang hanya karena hal sepele? Loh, penipuan juga termasuk kejahatan kan? Itu penipuan yang sepele, tidak sebanding dengan pembunuhan dan mutilasi. Jadi, kamu puas? Wah, banget. Farhan, tolong bawa Danis keluar. Mari ikut saya. Danis pelakunya, dia sudah jujur ke saya. Baik, berarti itu sudah jelas. Pengakuan dia sangat membantu kita. Kamu tahu alasannya, Nan? Mereka teman online, Danis dan Micha memang sudah dekat, makanya mereka ingin bertemu. Tetapi, wajah Micha nggak sesuai harapannya Danis. Dia dendam. Ini sudah masuk pasal pembunuhan berencana dan mutilasi. Apakah Danis sudah memiliki pengacara? Kamu tahu kan, jujur kepada psikiater itu kesalahan yang fatal. Ah, sialan. Orang itu sudah berhasil menjebak saya. Sekarang mereka sudah punya bukti pengakuan kamu. Kita tidak akan menang di pengadilan. Oleh karena itu, saya menyewa Anda sebagai pengacara saya. Karena saya yakin Anda pasti akan memenangkan sidang nanti. Saya tidak bisa janji. Jadi gimana? Saya akan mencoba melakukan yang terbaik. Sekarang saya sedang berada di kantor Pengadilan Kota Bekasi untuk meliput sidang kasus pembunuhan secara langsung. Sekarang ini ruangan sidang sedang dipersiapkan. Sidang akan dimulai pada pukul 10 dan sekarang pukul 9.56 WIB. Seperti yang sudah kalian lihat, panitera sudah masuk ke dalam ruangan, tanda sidang akan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan pada tingkat pertama dengan berdasarkan acara memeriksa terdakwa saudara Muhammad Rafif Danishwara pada hari ini Jumat 5 November 2018. Untuk itu diingatkan kepada para hadirin agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan pada hari ini. Baik, demi kelancaran persidangan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing agar sidang hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan pada tingkat pertama berdasarkan acara dengan memeriksa terdakwa saudara Muhammad Rafif Danishwara pada hari ini Jumat 20 November 2018 dinyatakan terbuka untuk umum. Panitia persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah Anda penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Tolong tunjukkan surat kuasa dan izin pengacara. Iya, benar Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara terdakwa kami persidangkan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengar dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa sudah siap menerima salinannya? Siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP atas dugaan pembunuhan dan mutilasi. Apakah saudara mengerti mengenai dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah Anda akan melakukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak melakukan pembelaan. Menyatakan terdakwa bersalah dengan saksi atas tindak pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada terdakwa dipersilakan pindah ke tempat duduk yang sudah disediakan. Kepada saksi saudari Ririn Trianugra dipersilakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudari sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Benarkah dari Ririn Trianugra berusia 18 tahun dan sebagai seorang mahasiswi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, ulangi setelah saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari sebenarnya. Tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Semoga Tuhan membantu saya. Silakan duduk. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya sesuai dengan kebenarannya. Silakan penuntut umum untuk memberikan pertanyaan pada saksi.
Baik, Yang Mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, namun saya adalah teman dekat dari korban. Baik, sudah berapa lama Anda mengenal korban? 5 tahun, Yang Mulia. Apa yang kamu ketahui tentang terdakwa? Terdakwa adalah teman online dari korban. Apa benar terdakwa membunuh korban? Benar. Apa kamu tahu dengan cara apa terdakwa membunuh korban? Teman saya dibunuh dengan cara ditusuk dari belakang. Tolong bawakan barang bukti. Handphone dan pisau ini ditemukan di TKP. Kepada saksi, apakah benar korban menggunakan handphone ini? Benar. Terima kasih, saksi. Pisau ini ditemukan di TKP Yang Mulia, dan di pisau ini terdapat darah yang menurut identifikasi forensik merupakan darah korban. Selain itu, tim investigasi juga menemukan handphone milik korban, yang mana terdapat sidik jari terdakwa Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah Anda akan melakukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudari Ririn atas kesaksiannya. Saudari dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, di dasar saksi yang tadi belum cukup kuat, apakah ada kesaksian lain untuk umum? Tidak Yang Mulia, namun tim investigasi telah memberikan bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Silakan. Pernyataan terdakwa kepada psikiater bahwa korban dan terdakwa menjalin hubungan virtual. Namun saat bertemu, terdakwa merasa kecewa dengan korban dan memilih untuk membunuh sebagai pelampiasan rasa dendam terdakwa. Apakah penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Iya, Yang Mulia. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh penuntut hukum. Terdakwa mengidap ODGJ dalam pasal 44 KUHP bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya. Izin menjawab Yang Mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat umum. Terdakwa bukan ODGJ, ia hanya berpura-pura. Penuntut umum, apakah Anda memiliki bukti? Saya memiliki data psikiater yang ikut mewawancari terdakwa, dan psikiater tersebut dapat membuktikannya Yang Mulia. Apakah beliau siap memberikan kesaksian? Siap Yang Mulia. Kepada saksi Saudari Nanda Safitri dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Apakah saudari sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah saudari siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Benarkah Anda Nanda Safitri berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai psikiater? Benar Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, ulangi setelah saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Semoga Tuhan membantu saya. Baik, silakan. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya sesuai dengan kebenarannya. Silakan penuntut umum untuk memberikan pertanyaan pada saksi. Apa benar terdakwa hanya berpura-pura sebagai ODGJ? Benar, terdakwa hanya berpura-pura. Bisa Anda buktikan? Dengan beberapa teknik wawancara yang saya kuasai, saya berhasil membuat terdakwa mengatakan yang sejujur-jujurnya. Saya juga memiliki bukti rekaman yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Apakah penasihat umum akan melakukan pembelaan? Iya Yang Mulia. Baik Nyonya Nanda.
Tolong jawab berdasarkan medis. Apakah pernyataan Anda tadi berdasar dengan medis atau hanya perkiraan yang Anda buat? Ini bukan masalah medis. Terdakwa sudah sangat jelas mengatakan bahwa dialah yang membunuh korban. Dia tertekan dengan keadaan. Dia sudah menekan dirinya sendiri dengan berbohong. Saya hanya membantu terdakwa untuk mengeluarkan semua tekanannya tanpa ada paksaan. Itu memang teknik yang saya lakukan. Maaf Yang Mulia, saya keberatan dengan ucapan saksi. Penasihat umum cukup. Saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali di kursi persidangan. Baik, berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, berdasarkan 340 KUHP dan pasal 338 KUHP atas dugaan pembunuhan dan mutilasi, kami putuskan bahwa terdakwa divonis hukuman 20 tahun penjara. Sidang hari ini resmi ditutup.